Selamat pagi untuk Pak Prof, pagi untuk Pak Andri, dan selamat pagi untuk semua anak-anak murid Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam, baik, baik, Pak. Ya, terima kasih sudah bisa mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Ini Bapak cek kehadiran, memang ada tadi beberapa siswa yang sudah menjapri Bapak kalau berhalangan hadir karena ada masalah di kuota. Ya, Vanisia, nanti Bapak kasih tahu kawan yang tidak hadir ya. Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak Amir, bisa memimpin kawan-kawannya untuk berdoa hari ini biar pembelajarannya sukses? Tidak, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi matriks, yaitu operasi pada matriks. Ya, hari ini kita belajar tentang matriks. Materi kita yaitu operasi pada matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks, terus pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, terus yang keempat perkalian dua matriks. Inilah materi kita hari ini. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah pembelajaran, kalian yang sudah melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar, diskusi, mengasosiasi, serta mengomunikasikan. Kalian sebagai peserta didik diharapkan terampil dalam yang pertama, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi matriks. Yang kedua, nanti kalian menyimpulkan operasi penjumlahan matriks dan mendeskripsikan sifat-sifat penjumlahan matriks. Sebelum kita mulai materinya, di sini ada beberapa prasyarat yang harus kalian kerjakan. Ini waktu yang Bapak berikan 5 menit. Jehan, bisa membacakan untuk prasyaratnya, sekalian kawan yang lain mencatat dan mengerjakannya. Ya, ini materi prasyaratnya. Ya, dari soal materi prasyaratnya yang merupakan pretest, di sini Bapak lihat sudah memenuhi untuk bisa kita lanjutkan ke materi. Ya, sembari kalian melihat LKPD yang Bapak bagikan, sebentar lagi Bapak akan membuat breakout rooms di kelompok. Terus kalian di breakout rooms-nya atau di kelompoknya kalian berdiskusi, nanti Bapak cek. Karena di situ diharapkan kalian aktif berdiskusi. Selain dari pengetahuan kalian, keterampilan kalian juga akan Bapak nilai, yaitu berupa sikap sosial, bertanggung jawab. Jadi nanti kalian aktif berdiskusi biar nilai kalian lebih bagus lagi di luar dari nilai pengetahuannya. Ya, di sini Bapak akan memberikan gambaran untuk LKPD kalian. Di sini hanya satu permasalahan yang Bapak kasih gambaran. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian lihat lagi di LKPD yang Bapak bagikan. Ya, siapa kira-kira yang bisa membaca membaca permasalahan satu? Tasya mungkin? Saya, Pak. Oh ya, oke. Diva. Permasalahan 1, Ali, Budi, dan Chandra berbelanja di sebuah toko alat tulis. Pada hari ini, Ali membeli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus. Pada hari ini, Budi membeli 4 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. Pada hari ini, Chandra membeli 3 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. Besok lusa, Ali membeli 3 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Budi membeli 3 buku, 2 pensil, 2 penghapus. Dan Chandra membeli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus. Maka berapakah total buku, pensil, dan penghapus dari total belanjaan mereka? Ya, itu kasus dari permasalahan 1. Ini sebetulnya cara menyelesaikannya pakai aturan matriks ya.
Ya, itulah beberapa gambaran dari LKPD yang Bapak buat. Kalau ada pertanyaan, nanti setelah di diskusi kelompok, kalian diskusikan dulu apakah kalian bisa memecahkan permasalahannya. Terus Bapak nilai hasil kerja kalian. Oke? Bapak sudah membuat kelompoknya. Ini Bapak sudah mulai membuka semua rooms-nya. Tolong di-join biar langsung masuk. Waktu diskusinya sampai 9.20 ya, berarti 10 menit lagi. Pak, mau nanya Pak. Ya, oke. Ya. Jadi yang ini kan dia V dan W, berarti dia dua matriks ya. Terus berarti yang V ini barang sebelum dikasih, yang W ini sesudah dikasih. Tadi kayak mana Diva? Sesudah dikasih atau saat mengasih? Saat dikasih. Saat dikasih. Berarti yang W ini jumlah yang dikasih ke orang itu ya? Iya. Yang W berarti jumlah dari pemberiannya ya. Iya, Pak. Dan itu belum dikurang ya. Iya, Pak. Jangan dikurang dulu dari hasilnya ke itu. Ya, diskusi kelompoknya sudah selesai. Ya, sudah bisa dipresentasikan. Sebelum Bapak tunjuk orangnya, apakah ada kelompok yang inisiatif untuk mempresentasikan hasilnya? Tasya, bagaimana kelompok kalian? Bisa mempresentasikannya? Pak. Ya, oke. Ayo. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adrian, Aisyah, dan Tasya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah permasalahan 1. Langsung ke saya, maka berapakah total buku, pensil, dan penghapus dari total ganja data? Pertanyaan nomor 1, informasi apa yang kalian dapatkan dari konteks di atas? Informasi yang dapat kami dapatkan ialah bahwa pada hari ini Ali membeli 2 buku, 3 pensil, dan 3 penghapus. Budi membeli 4 buku, 3 pensil, 2 penghapus. Sandra membeli 3 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. Lalu besok lusa Ali membeli 3 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Budi membeli 3 buku, 2 pensil, 2 penghapus. Dan Sandra membeli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus. Soal nomor 2, nyatakan daftar belanjaan Ali, Budi, dan Sandra pada hari ini besok lusa dalam bentuk 2 tabel terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tabel dari daftar belanjaan Ali, Budi, dan Sandra untuk hari ini dan besok lusa. Lalu di soal nomor 3, bentuk 2 matriks dari tabel belanjaan Ali, Budi, dan Sandra yang misalnya P dan Q. Nah, P itu kami misalkan adalah daftar belanjaan Ali, Budi, dan Sandra untuk hari ini, dan Q adalah pemisalan untuk daftar belanjaan Ali, Budi, dan Sandra untuk besok lusa. Seperti yang saya sudah jelasin. Kemudian, soal nomor 4, jumlahkan belanjaan hari ini dan besok lusa dari Ali, Budi, dan Sandra. Maka total belanjaan Ali adalah 5 buku, 4 pensil, dan 2 penghapus. Total belanjaan Budi adalah 7 buku, 5 pensil, dan 4 penghapus. Total belanjaan Sandra adalah 5 buku, 6 pensil, dan 3 penghapus. Yeah. Soal nomor 5, bentuk matriks baru misalkan R dari hasil langkah sebelumnya. Maka berapakah total buku, pensil, dan penghapus dari belanjaan mereka? Merupakan jawaban dari penjumlahan matriks. Total belanjaan mereka. Sebentar, Tasya. Ya, Pak. Di yang kelima sama yang keempat, sebetulnya mungkin karena ada kendala di kata-kata yang Bapak buat ya, itu sebetulnya Bapak berharap di nomor 4 itu kalian langsung buat matriksnya di situ. Berarti matriks P ditambah matriks Q. Ya, cuman tidak ada masalah, hasil kalian bagus. Ya, oke, lanjut. Ini adalah bentuk matriksnya. Kemudian nomor 6, prediksi apakah pada operasi penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif dan asosiatif? Ya, pada operasi matriks berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Pembuktiannya ialah seperti yang sudah kami buat. Kami membicarakan dengan angka di mana terdapat matriks yang order 2x2 untuk pembuktian sifat komutatif, yaitu 1432 dan 2132. Lalu kami jumlahkan dan hasilnya sama. Maka terbukti bahwa pada operasi penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Begitu juga dengan pembuktian sifat asosiatif, kami menggunakan matriks order berorder 2x1 dan hasilnya sama. Maka terbukti. Maka terbukti kalau itu sifat asosiatif. Ya, Pak. Selanjutnya adalah permasalahan 2 mengenai pengurangan matriks.
Dari hasil permasalahan 1, Ali kemudian memberikan 1 buah buku untuk adiknya, Budi memberikan 1 buku dan 1 pensil untuk kawannya yang lain, dan Chandra memberikan 2 buku dan 1 penghapus untuk adiknya. Berapakah buku, pensil, dan penghapus yang dimiliki Ali, Budi, dan Chandra sekarang? Nah, di pertanyaan nomor 1, informasi apa yang kalian dapatkan dari konteks di atas? Silakan dalam 2 tabel sebelum Budi sudah memberikan. Sebelum memberikan, Ali memiliki 5 buku, 4 pensil, dan 2 penghapus. Budi memiliki 7 buku, 5 pensil, dan 4 penghapus. Chandra memiliki 5 buku, 6 pensil, dan 3 penghapus. Yang diberikan oleh Ali ialah 1 buku, yang diberikan oleh Budi ialah 1 buku dan 1 pensil, dan yang diberikan oleh Chandra adalah 1 buku dan 1 penghapus. 2 buku dan 1 penghapus. 2 buku dan 1 penghapus. Ya. Nah, soal nomor 2, bentuk 2 matriks dari tabel banyak barang dari Ali, Budi, dan Chandra, misalnya V dan W. Nah, ini kami juga memisalkan dengan matriks P dan W. Itu kita lihat, dan kemudian di nomor 3, kurangkanlah persediaan barang dari Ali, Budi, dan Chandra sebelum dan sesudah memberikan kepada yang lain, dan berikan penamaan untuk hasil yang didapat. Nah, kami menamakan hasil yang didapat adalah matriks U, di mana pada soal nomor 4, jadi banyak buku pensil dan penghapus yang dimiliki mereka sekarang merupakan jawaban dari pengurangan matriks. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Ali memiliki 4 buku, 4 pensil, dan 2 penghapus. Budi memiliki 6 buku, 4 pensil, dan 4 penghapus. Chandra memiliki 3 buku, 6 pensil, dan 2 penghapus. Ya, berarti kesimpulan. Maka kesimpulan, dari hasil penyelidikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks, maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan pada pengurangan matriks tidak berlaku keduanya. Ya, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjut di konsep perkalian 2 matriks? Ya, oke. Vanessa, bagaimana tadi untuk konsep perkalian 2 matriks? Apa yang dapat kalian simpulkan? Untuk konsep perkalian 2 matriks, kita harus tahu dulu dan memahami bahwa jumlah baris matriks A harus sama dengan jumlah kolom matriks B. Maka sifat yang dapat kita ketahui adalah sifat asosiatif, sifat komutatif, distributif, identitas, sifat matriks 0, dan sifat lawan matriks. Oh, berarti bagaimana tadi untuk matriks A, jumlah baris? Untuk syarat dasarnya, untuk baris matriks, untuk jumlah baris pada matriks A harus sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Ya, berarti. Oke, terima kasih untuk kelompok yang lain. Beri dulu apresiasi untuk kelompok tadi yang maju. Ada Tasya, Adrian, Khaidir, Vanessa, dan yang lain tadi. Ya, terima kasih semua. Untuk selanjutnya di sini ada post test ya yang akan Bapak berikan. Post testnya itu ntar Bapak akan coba share screen lagi. Bapak tunggu 10 menit untuk mengerjakan 2 soal ini. Dan kalau ada yang sudah siap, kirimkan hasilnya melalui foto ke WhatsApp Bapak. Oke. Oke, yang belum mengirimkan, Nazwa, Aulia, ayo kirim. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Ini kira-kira ada sedikit masukan dari kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit pendapat mungkin yang bisa kalian berikan untuk Bapak. Ya, oke, sepertinya tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya, ini materi kita yaitu determinan matriks ya. Determinan matriks itu untuk ordo 2x2 dan 3x3. Mungkin di lain waktu Bapak akan membagikan bahan ajarnya. Cuman inisiatif kalian, boleh kalian mencari informasi dari bahan yang lain seperti internet atau buku lain yang bisa kalian dapatkan. Ya, sudah bisa ya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Adrian, ayo pimpin doa untuk kawan-kawannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya yang ikut di Zoom ini. Oke, pembelajarannya akan Bapak tutup.